Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ushkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Sidang Jumat rahimakumullah, 22 Desember kemarin sebagian kita merayakan Hari Ibu. Dalam Islam setiap hari adalah Hari Ibu, karena setiap hari kita mesti berbakti kepada ibu kita. Sebuah kisah menarik orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan salamnya untuk beliau kepada sahabat. Lalu kalau berjumpa dengan beliau minta doalah kepadanya. Berarti orang ini luar biasa. Apa amalannya? Taat, patuh, berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman, pedalaman, hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari Rasulullah di Yaman. Orang tuanya telah meninggal dunia, ibunya sudah tua, buta, lumpuh. Beliau juga punya penyakit kusta, belang. Tetapi beliau taat kepada ibunya, setiap hari memberikan luar biasa baktinya, makan, minum, membersihkannya, mandikannya, kotorannya dibersihkan dan seterusnya. Begitu luar biasanya. Suatu saat dia minta izin kepada ibunya untuk ke Mekah, untuk ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saking rindunya belum berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam masa hidupnya. Lalu ibunya menyampaikan, silahkan, tapi jangan lama-lama, karena gak ada yang mengurus saya. Akhirnya perjalanan Yaman ke Madinah begitu jauh, ratusan kilometer dia tempuh dengan jalan kaki. Sampai di sana ternyata Rasulullah tidak ada di rumah, sedang memimpin sebuah peperangan. Berjumpa dengan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha.
Lalu sampaikan salam dari saya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uwais Al-Qarni. Pulang kemudian mengurus ibunya kembali karena harus memburu-buru ngurus ibunya. Suatu saat ibunya menyampaikan permohonan, "Nak, saya ingin sekali menunaikan rukun Islam yang kelima. Tolong bawakan saya ke Mekah, ingin menunaikan ibadah haji." Anaknya berpikir keras. Lalu dia membeli seekor lembu. Dari masih kecil dia bawa lembu itu, dia gotong menuju ke bukit. Diberikan makan terus sampai lembu itu besar, dijual dan sebagai latihan untuk membawa ibunya menuju Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Lalu sudah siap perbekalan, kuat fisik beliau bawalah ibunya untuk menunaikan rukun Islam ke Mekah. Dia gotong dari Yaman menuju Mekah, ratusan kilometer dengan berjalankan kaki, tandus, padang pasir dia lalui, tawaf, sa'i, melempar jumrah. Selesai ibadah haji beliau pulang dan ibunya wafat. Berganti Rasulullah juga telah wafat. Rasulullah menyampaikan pesan, "Hai Abu Bakar, nanti kalau ketemu kabilah dari Yaman, seorang pemuda dengan ciri-ciri seperti ini, namanya Uwais Al-Qarni, sampaikan salam dari saya dan mintalah doa kepadanya, karena malaikat mengaminkan doanya." Ya, insya Allah. Ternyata tidak kesampaian, setiap kabilah dari Yaman dicari kok enggak ketemu. Abu Bakar pun wafat, berganti Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Abu Bakar menyampaikan pesan dari Rasulullah, sampaikan pesan dari Rasulullah dan juga dari saya. Sampaikan salam untuk Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Umar bin Khattab terus setiap ada kabilah dari Yaman untuk menunaikan ibadah haji, dia cari orang itu dengan ciri-ciri disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ketemulah seorang pemuda dengan ciri-ciri khusus dengan nama Uwais Al-Qarni. Lalu mohon doa, sampaikan salam dari Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Terkejut Uwais Al-Qarni, padahal dia orang yang jauh dari pedalaman, gak ada yang kenal dia. Salam dari Rasulullah, salam dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mohon doa, doakan saya, doakan umat Islam. Lalu dia menyampaikan, "Hai Sayyidina Umar bin Khattab, engkau ini Amirul Mukminin, sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Masa minta doa kepada saya, orang yang awam, orang yang tidak dikenal?" Allah Akbar. Pulang dari menunaikan ibadah haji, setelah berjumpa dengan Amirul Mukminin, beliau wafat. Apa yang terjadi? Orang-orang sekitar Yaman kaget luar biasa, karena berduyun-duyun ribuan orang yang memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkannya. Ternyata bukan manusia yang menyolatkan, yang memandikan. Para malaikat turun dari langit memuliakannya, memandikannya, mengkafani, menyolatkannya. Karena orang gak ada yang kenal dengan dia, tapi terkenal di langit. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tuanya sampai Allah muliakan. Seperti itu. Ada sebuah kisah yang kebalikan dari Uwais Al-Qarni di zaman Rasulullah, yaitu namanya Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, taat kepada ibunya. Tapi setelah beliau menikah, saking cintanya kepada ibunya, dia lupakan ibunya yang sudah tua dan seringkali mengecewakannya. Suatu saat Alqamah ini membeli pakaian untuk ibunya dan untuk istrinya. Tetapi dia memilih pakaian yang bagus untuk istrinya dan pakaian yang murah, yang harganya murah, yang mungkin kualitasnya pun jelek untuk ibunya. Dibungkus dengan bungkusan yang sama tapi salah mengasih bungkusan tadi. Akhirnya dibukalah oleh ibunya bungkusan tadi, senang luar biasa karena pakaian yang dibelikan bagus, harganya mahal, dipakailah. Lalu ketika pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, dia buka itu. Istrinya membuka bungkusan dari Alqamah.
Lalu menyampaikan marah-marah, ini pakaian apa? Murah, kenapa kau belikan untuk saya seperti ini? Oh, mohon maaf istriku, saya salah, ini pakaian untuk ibuku. Dibungkus lagi. Ketika ibunya senang-senang, merasa bahagia dengan hadiah dari anaknya. Lalu kata Alqamah, ibu mohon maaf, pakaian ibu ini salah, ini untuk istri saya, tolong dibuka. Allahu Akbar, sakit hati ibunya. Berapa singkat kemudian Alqamah membeli makanan untuk istrinya, dibawa ke rumah. Ibunya ke rumah Alqamah. Waktu itu tidak ada orang. Pintu terbuka. Dia langsung masuk ke rumah, dia makan makanan padahal itu bukan untuk dia, untuk istri Alqamah. Lahap makannya karena makanan enak. Alqamah datang, istri datang. Marah-marah Alqamah. Kenapa ibu makanan ini untuk istri saya? Sakit hati ibu Alqamah ini. Alqamah sakit keras, sakaratul maut, sulit mengucapkan kalimat tauhid. Istrinya mengadukan pada Rasulullah, ya Rasul, suami saya sakit keras, sakaratul maut, sulit mengucapkan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, saya ajarkan, saya mohon bantuannya. Lalu para sahabat, Rasul mengutus Bilal dan sahabat-sahabat yang lain untuk menalkinkan Alqamah supaya mengucapkan kalimat tauhid. Tidak bisa juga. Lalu dilaporkan, ya Rasulullah, Alqamah ini rajin ibadah, rajin sholat, tapi kenapa sulit mengucapkan tauhid, kalimat tauhid ketika sakaratul maut? Lalu bertanyalah Rasulullah kepada istrinya, dia punya orang tua? Punya ya Rasul. Siapa? Ibunya. Akhirnya Rasulullah SAW ke rumah ibunya. Ibu, apa yang dilakukan anak ibu sampai anak ibu sulit mengucapkan kalimat tauhid? Lalu ibu itu menceritakan, ya Rasul, beberapa kali saya sakit hati dengan tingkah yang dilakukan oleh anak saya. Setelah menikah dia melupakan saya, bahkan sering kali mengecewakan saya. Saya kecewa, saya sakit hati, saya tidak akan memaafkannya. Oh begitu ya ibu? Iya. Lalu Alqamah memerintahkan, hai Bilal, dan sahabat-sahabat yang ingin, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar ini Alqamah karena tidak manfaatnya bagi kita semua. Mendengar suara Alqamah anaknya mau dibakar, ibunya adalah seorang ibu, dia tidak tega. Ya Rasulullah, saya maafkan Alqamah. Dia anak saya Rasul, saya maafkan atas dosa-dosa dan kesalahan yang beliau lakukan kepada saya. Saya maafkan ya Rasul. Benar kau maafkan? Iya saya maafkan. Jangan kau bakar anak saya. Kalimat maaf dari hati yang tulus ibunya itulah yang membuat Alqamah akhirnya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu akhirnya diuruslah jenazah Alqamah, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Rasulullah berpidato kepada para sahabat, wahai para sahabat, inilah bukti bahwasanya jangan sekali-kali kalian mengecewakan, menyakiti hati seorang ibu. Keberkahan hidup ada di seorang ibu. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan, ada sahabat yang bertanya dalam hadis Bukhari Muslim, ija'ahu rajulan min Bani Salamah, dari Bani Salamah, dia bertanya, Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas 3 kali dengan jawaban yang sama, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. 3 kali Rasul mengucapkan kalimat yang sama, ibu, 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 baru ayah. Ini bukti bahwasanya kedudukan ibu lebih tinggi dibandingkan kedudukan ayah. Kita harus memuliakannya. Bahkan dalam Al-Quran pun, dalam beberapa ayat, bagaimana Allah gambarkan pengorbanan seorang ibu yang mesti kita muliakan. Karena keramat ada di doanya seorang ibu. Bahkan 40 waliullah berdoa, lalu doa seorang ibu lebih mulia doa seorang ibu dibandingkan para waliullah berdoa. 40 orang waliullah. Dalam surah Luqman ayat 14, Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa waisanal insanu, Allah mewasiatkan kepada manusia biwalidahi, untuk kedua orang tuanya, hamalatu ummuhu, ibunya telah
mengandungnya wahnan ala wahnin. Kalimat Al-Quran wahnan ala wahnin, kepayahan, kelemahan di atas bertambah-tambah kelemahan. Wa fisaluhu, dan menyapihnya seorang ibu untuk anaknya fi aminin selama 2 tahun. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Juga dalam Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan ma'rufa. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah, jangan kita memusyrikan kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua ihsan, dengan perbuatan yang sangat baik. Imma yamduka indal qabr ahaduma, jika keduanya, salah satu keduanya menginjak usia tua, au kilama ala taqulah ma'fil, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat wala tanharuma, jangan kalian membetaknya, wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepadanya ucapan-ucapan yang ma'ruf. Wahfid lahma jana minaz zulli wa qur minar rahmah wa qir rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam hadis riwayat Imam Turmuji, Rasulullah bersabda, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho ibu ayah kita, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu ayah kita. Karena itu momentum Hari Ibu adalah momentum bagi kita jadikan sebagai kesadaran untuk berbakti kepada orang tua kita. Lalu ada sahabat bertanya, Rasulullah, orang tua saya telah meninggal dunia, bagaimana, apakah masih ada kewajiban saya berbakti kepadanya? Rasulullah menjelaskan, na'am, ada. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, menyolatkannya, mendoakannya. Doakan terus orang tua kita. Minimal Al-Fatihah kita kirimkan untuk ayah ibu kita 5 kali sesuai dengan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, ulistighfarahuma, ucapkan, mintakan ampun untuknya. Libatkan istighfar kita untuk kita dan kedua orang tua kita. Kemudian sampaikan wasiatnya. Kalau punya hutang, lunaskan hutangnya. Kemudian yang keempat, sambung silaturahim kepada sahabat kedua orang tua kita. Kalau kita punya rezeki, berikan hadiah untuknya sebagai bagian daripada cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan khutbah Jumat hari ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita bahwa ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Carilah terus ridho orang tua sehingga kita mendapatkan ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat. Jangan sampai seperti Alqamah kita sulit mengucapkan kalimat tauhid, dilaknat oleh Allah, malaikat melaknatnya karena durhaka menyakiti hati kedua orang tuanya, terutama kepada ibu-ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amin an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.